saya sudah ada Nadita Kansa. Iya. Halo Nadita. Halo. Ya. Halo Mbak Dista. Ya. Saya akan mengulik-ulik tentang pribadinya Nadita, mulai dari kecil, sekarang, dan mungkin apa sih yang nanti diimpikan atau dicita-citakan nanti ke depannya ya. Nadita ini untuk yang pertama mungkin usianya berapa Nadita ini? Aku baru aja 16 kemarin, tanggal 16 tahun Februari. Ya? Iya. Masih sangat muda ini ya. Iya. 16 tahun. Masih 16. Nadita ini sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Iya. Rian ya. Ini Pak Spanika. Baru kelas 10 Baru kelas ya. 10. Ya, masih baru. Dan pembelajarannya daring ini gimana? Rasanya dari sudut pandang siswa atau Nadita menyikapi pembelajaran daring ini? Awalnya pasti kan agak kaget ya Pak. Biasanya kita offline sekolah ya, datang ke sekolah belajar. Terus ini kayak dari rumah lewat laptop itu pastinya agak susah sih. Susahnya dalam hal Mempelajari materinya, terus ya kurang paham lah Pak istilahnya kalau online itu. Tapi biasanya kalau Nadita sendiri menyiasatinya agar supaya paling tidak bisa memahami di tengah keterbatasan pemahaman ketika daring, solusinya gimana? Ya itu biasanya ya didengerin tuh pasti Pak. Ya. Apalagi aku kan IPA. Kalau udah kena fisika, kimia itu, waduh, ya itu paling ya nanti tanya temen ini gimana sih caranya gini gitu sih. Tapi cita-citanya memang pengen masuk IPA ya? Aku atau memang sesuai dengan aku sebenarnya nilainya? Apa aja sih Pak, IPA IPS boleh. Soalnya aku kalau tujuannya untuk PTN ya, itu IPA ada, IPS ada. Jadi kalau masuk apa aja oke lah. Dan alhamdulillah masuk IPA ya udah. Iya. Dan saya tertarik ngobrol dengan Nadita ini karena ingat nggak pertama kali kita ketemu pas kapan? Pas di studio? Iya, aku saat ngumpulin tugas. Jadi Nadita ini pada satu kesempatan ini, kita sebenarnya nggak sengaja. Nadita ini mencari saya saya benar-benar untuk mengumpulkan tugas karena Nadita ini telat lah bisa dikatakan gitu ya pengumpulan tugasnya. Dan saya tanya-tanya kenapa telat dan sebagainya, sampai pada titik saya tanya tentang pribadinya Nadita, dan ternyata Nadita ini bisa saya katakan punya bakat nyanyi ya. Iya. Kalau saya tanya nyanyinya ini mulai tahu bakat nyanyinya ini, apakah itu bakat atau memang pengen belajar minat terus akhirnya bisa? Nah itu kayaknya bakat sih ya Pak ya. Dulu pertama kali itu aku ikut lomba nyanyi, pertama kali banget itu waktu playgroup. Playgroup masih di nggak tahu keraton sini loh Pak. Ya di situ. Terus akhirnya mamaku mulai mikir, anak iki bisa nyanyi gitu. Terus nyanyinya kalau kecil tuh apa? Nyanyi lagunya? Aku ya masih lagu anak-anak, masih apa sih Pak, masih pelangi-pelangi kali. Terus makin gede aku mulai kelas 4 itu anak ini, mamaku mikirnya anak ini punya bakat di musik. Akhirnya dulu pertama kali mama itu lesin aku keyboard dulu. Nah dari situ kan keyboard doang kan nggak enak ya Pak ya, pasti kalau belajar lagu itu pasti ada nyanyinya ya. Mulai dari situ mulai nyanyi terus mulai beranjak kelas 5 aku dilesin sih les nyanyi sampai sekarang. Tapi background dari orang tua atau keluarga yang lain ada yang nyanyi memang ya? Nah itu kayaknya nggak ada. Mama juga nggak bisa nyanyi, papa enggak, cuma papa mungkin hobi aja ya. Hobi dengerin musik, cuma nggak ada yang pure musisi gitu, nggak ada. Berarti yang menemukan bisa jadi ya ibu kamu itu? Iya, jadi kayaknya anak ini punya bakat di musik gitu. Tapi selama ini karena paling tidak kan harus jaga pola makan kan terkait dengan suara. Termasuk juga pilih-pilih juga ya, maksudnya makanan nggak semuanya karena memang kan harus paling tidak menjaga kualitas. Sebenarnya sih apa aja boleh, cuma kita harus disiplin gitu loh Pak. Misalkan mau seminggu ke depan mau ada lomba nyanyi atau mau ada apa, ya udah dalam seminggu itu kita harus jaga makan. Pantangannya biasanya tuh pedes-pedes, udah itu aja sih, terus sama makan kencur.
Itu aja sih. Berarti paling tidak kamu sudah lumayan banyak ya, mulai dari TK atau SD tadi sampai sekarang untuk ikut event-event kejuaraan lomba, terus ikut baik di tingkat sekolah ataupun di luar gitu sudah lumayan sering. Lumayan sering sih, Kak. Bisa dibilang sering. Ya, mungkin yang paling berkesan, kalau saya tanya yang paling berkesan lomba di mana, terus pada saat itu prestasinya gimana? Wah, itu sekitar berapa ya? 2 tahun lalu aku ikut Indonesian Idol Junior tahun 2018 pada waktu itu. Itu yang paling berkesan sih, soalnya kan berangkat ke Jakarta gitu. Oh, yang paling, iya. Jadi achievement yang paling besar sejauh ini. Dan itu ya mungkin pernah kita ngobrolin pas kamu telat mengumpulkan tugas itu ya, saya tanya-tanya dan memang saya kagum karena juga Nadita ini cerita bahwa dia punya pengalaman pernah ikut kompetisi Indonesian Idol Junior ya. Mungkin yang penasaran dengan cuplikan videonya bisa ditonton ini ya. Semangat yang mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya, kita bahagia. Bahagia ya, bahagia ya, bahagia yeah. That you gon' like this, baby I'm sure. Learn it right, betray and be and you learn. Kita bahagia ya, bahagia ya. Itu tadi barusan dari performnya Nadita ya pada saat di Jakarta itu ya. Di Jakarta. Boleh diceritakan singkat prosesnya sebelum akhirnya masuk ke Jakarta? Jadi awal dulu audisi itu masih di daerah. Pada waktu itu aku audisi dulu di Jakarta yang antri banget. Oh, kamu nggak ikut yang di sini, tapi ikut yang di Jakarta audisinya? Oh, di Surabaya dulu, Pak. Di Surabaya daerah dulu. Di Surabaya antri pada waktu itu di Universitas BGRI sini, sebelah Cito. Oh, Adibuana itu. Adibuana, betul. Yeah. Nah, di situ itu ya gimana sih, Pak, audisi ya udah gitu lah kan. Terus akhirnya lolos, kita ditelepon sama orang Jakarta. Ya udah lolos ke Jakarta intinya gitu. Ya, itulah babak audisi Golden Ticket. Dan paling tidak di Jakarta kalau saya tanya mungkin dari kalangan penyanyi itu sama aja, paling tidak penyanyi Indonesia yang kamu temui saat audisi di sana. Oh, ya pastinya juri-jurinya ada pada waktu itu ada siapa kan? Karai, dia dari RAN, terus ada Bunda Maya Estianti, Teocha, Rosa, terus sama Rizky Febian ya, betul. Terus hostnya ada Daniel. Gimana perasaannya itu? Kebayang nggak sih sebelumnya bakal sampai ke sejauh itu? Mulai dari prosesnya awal di Surabaya tadi sampai proses itu kamu itu sudah yakin dari awal atau mungkin ya kayak itu apa ya, kayak nggak bisa memprediksi bahkan sejauh itu? Ya sebenarnya nggak nyangka juga sih, Pak. Khususnya untuk audisi di Surabaya itu sendiri, kita ngelawan orang-orang yang mungkin nggak dari Surabaya aja, datang dari mana-mana. Ada salah satu temanku itu datang dari Lombok untuk audisi di Surabaya aja. Itu kan ya pastinya untuk lolos di Surabaya aja itu kita expect-nya itu susah sekali. Apalagi nih udah lolos ke Jakarta, pasti bersyukur banget, Pak, dan pastinya nggak nyangka bakalan sampai sejauh itu. Ya, luar biasa sih untuk pencapaian. Jadi untuk nyanyinya sendiri ini selanjutnya setelah ke Jakarta ini kamu sekarang ini masih sering nyanyi juga ya? Apa ada band atau solo untuk kayak? Masih, Pak. Aku sekarang juga lagi band. Khususnya sebelum pandemi ini aku sering reguleran gitu di kafe. Itu sih nyanyi reguleran. Terus sekarang kalau ada lomba ya masih ikut lomba-lomba. Untuk saat ini masih sering sih, Pak. Pokoknya hobi nyanyinya ini pokoknya kalau ada event-event ikut ya, sering ikut ya. Tapi yang dirasakan pas pandemi ini ketika manggung itu kan sempat off kan lama, terus akhirnya kan mulai dibuka lagi dan nyanyi, kayaknya gimana, kayak ada kesan itu nggak sih, kayak kagok karena sudah lama nggak nyanyi setelah pandemi lama, atau ya biasa aja sih, cuma mungkin ada dari penontonnya kurang atau gimana? Enggak, sebenarnya kan dulu
reguleran ya Pak, kita udah kebiasa reguleran tiap minggu dapat uang gitu ya. Terus setelah pandemi ini ya Pak, kan nggak boleh ada live music apa segala macam. Wah itu kayak aduh gimana nih, aku biasanya dapat uang setiap minggu setiap bulan, terus nggak dapat, itu rasanya kayak aduh. Tapi untuk nyanyinya enggak sih, enggak kagum, enggak apa gitu. Karena wis biasa ya. Iya, soalnya di rumah juga latihan juga Pak, jadi nggak terlalu yang gimana gitu. Saya yakin nanti kedepannya kalau kamu tekuni, kamu latihan terus, insya Allah jadi orang berpengaruh lah, apalagi sesuai dengan bakat yang kamu miliki ya. Terkait dengan orang tua ini, berarti orang tua ini benar-benar mendukung 100% ya terhadap hobi kamu atau ya bermusik kamu inilah. Ya alhamdulillah mama sih support ya Pak, support penuh 100% gitu. Nggak yang kayak ngekang, kamu nggak beli ini, kamu nggak beli ini, pokoknya anaknya mau apa, anaknya hobinya di mana ya disupport sama mama. Gitu. Kalau saya tanya tentang impian kamu ke depannya ini apa? Sebenarnya kalau short termnya dulu ya Pak, kan kita bahas short term ada long term. Short termnya jangka pendek. mungkin apa ya Pak ya bisa, karena kita awalnya berangkat dari reguler ya Pak, semoga di short term ini bisa dapat job yang banyak gitu lah Pak istilahnya. Untuk long termnya mungkin bisa jadi penyanyi yang hebat gitu. Mau ikut ajang-ajang kayak Indonesian Idol gitu lagi sih Pak. Kalau yang sekarang memang belum ya? Belum ada ya memang ya? Belum ada sih Pak. Berarti kalau sekarang seusiamu sekarang ini sudah masih tetap bisa ikut yang junior, apa sudah levelnya sudah? Aku udah yang dewasa, karena 16. Oh, minimal 16 ya kalau minimal ya? 16. Kalau yang junior maksimal 14 atau 15 gitu. Oh. Iya. Jadi nanti rencananya ikut lagi kalau ada yang dibuka ya? Pasti coba terus Pak. Ya mudah-mudahan nanti apa yang kamu tekuni, kamu jalani sekarang, hobi kamu itu benar-benar membawa kesuksesan lah. Amin, amin. Terima kasih Pak. Di luar impian kamu itu tadi, ada nggak kira-kira panutan atau mungkin sosok yang membuat kamu ingin melampaui penyanyi tersebut, jadi kayak idola atau apa ya, kayak jadi figur yang wah aku pengen seperti ini? Aku pengen. Ada sih Pak sebenarnya. Jadi idolaku itu sebenarnya kalau yang internasional itu ada Ariana Grande. Nah, cuma aku belajar apa-apa dia kan tekniknya keren banget ya Pak. Aku belajar apa-apa mesti lihat look up-nya itu ke dia gitu. Aku pengen kayak dia, cuma kalau untuk kelas internasional kita amin aja ya Pak, semoga. Cuma kayaknya terlalu jauh. Tapi kalau untuk yang Indonesia, aku pengen kayak Lyodra sih, idol yang baru ini. Ya. Kenapa? Keren banget. Ya keren aja Pak. Aduh, gila tekniknya bagus banget. Semoga bisa jadi kayak Lyodra. Iya, mudah-mudahan. Ya mungkin gitu aja ya Nadita. Sukses kasih, buat Nadita Kansa. Mudah-mudahan apa yang diimpikan tadi terlaksana, tercapai. Di luar tetap kewajiban belajar ini tetap harus diutamakan juga ya. Di luar tetap hobi nyanyinya tetap ditekuni. Karena saya pribadi memang pembelajaran di kelas itu memang kayak apa ya, kayak sebagai ya memang itu kewajiban yang harus, cuma jangan sampai kita terlalu fokus di dalam kelas dari pembelajaran itu sih. Jadi justru apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi keterampilan kita itu biasanya malah banyak yang di luar kelas sih, kegiatan-kegiatan di luar kelas, misal ekskul, termasuk kamu misalnya bakatnya nyanyi, kegiatan-kegiatan organisasi, justru itu yang nanti malah banyak membantu kalian ketika sudah lulus sekolah. Bukan bermaksud mengesampingkan pembelajaran di kelas, tapi justru pengalaman-pengalaman di luar kelas justru yang banyak bermanfaat dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi ya. Terima kasih yang sudah nonton, sukses buat Nadita ya. Iya, terima kasih Pak Dista. Terima kasih semuanya. Dadah.